Selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar setia, terutama pendengar setia acara Through the Bible. Hari ini kita kembali membahas kitab yang terakhir dari kitab Perjanjian Baru, bahkan dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Pendengar, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini akan membahas Alkitab pada kitab yang terakhir. Puji syukur kepada Allah karena pimpinannya kita sampai di penghujung dari Alkitab Perjanjian Baru kita, yaitu kitab Wahyu. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mohon berkat-Mu, pimpinan-Mu, karena kami tahu tanpa berkat-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan, kami sungguh tidak dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Oleh sebab itu Bapa di sorga, tolonglah kami, berkati akal budi yang Kau berikan pada kami, berkatilah usaha kami di dalam memahami firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga 20 dari kitab Wahyu ini. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku ketujuh kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah.
Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah kitab Wahyu, kitab yang terakhir, ya, Wahyu Apokalipsis, ya. Jadi penyingkapan. Kata Wahyu itu artinya revelation, artinya apa yang tertutup dibukakan. Apokalipsis bahasa Yunaninya, ya. Jadi membuka sesuatu yang tertutup gitu, menyingkapkan, ya, mengungkapkan, mewahyukan. Mewahyukan sama dengan menyingkapkan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah wahyu yang terakhir. Sesudah rasul yang terakhir, Rasul Yohanes menuliskan, mendapat wahyu yang terakhir dan menuliskannya, maka Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Ya, ini adalah wahyu yang terakhir. Sekali lagi, Allah tidak menurunkan wahyu lagi sesudah ini. Nah, wahyu ini diturunkan kepada Rasul Yohanes, rasul yang terakhir. Di sini dikatakan, "Aku Yohanes." Ya, 2 kali dia menyebut namanya, "Aku Yohanes," ya, yaitu teman sekutu kamu, ya, teman sekutu kamu. Jadi saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, ya, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, kan. Jadi dia ada di Pulau Patmos, katanya ada di Pulau Patmos oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dia berada di Pulau Patmos oleh karena kesaksian dari Yesus Kristus. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini ditulis oleh rasul yang terakhir, Rasul Yohanes, ya, yang pada akhir pelayanannya dia berada di kota Efesus, ya, berada di kota Efesus. Dan ya, ketika mendekati ujung dari abad pertama, terjadi penganiayaan yang semakin intensif, ya, dan kelihatannya Yohanes oleh karena kesaksiannya dia ditangkap dan kemudian diasingkan, ya, dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu kalau di Indonesia seperti Pulau Nusa Kambangan, gitu. Nah, di Pulau Patmos itulah diperkirakan ini adalah di atas tahun 95. Jadi sekitar 96-98, ya. Ini wahyu ini diturunkan. Nah, pada waktu itu Yohanes jelas sudah umur 80 lebih, ya. Sudah 80 lebih, jadi dia sudah seorang yang tua, dan wahyu ini diturunkan oleh Tuhan, ya. Jadi dia bukan seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 bahwa Rasul Paulus adalah yang terakhir melihat Tuhan Yesus, tetapi Yohanes ini menerima wahyu, dia dikuasai oleh Roh. Ya, jadi ini proses pewahyuan. Sedangkan yang Rasul Paulus dia memang melihat Tuhan Yesus begitu. Dan ini adalah proses pewahyuan. Proses pewahyuan adalah memang Yohanes dalam keadaan duduk begitu, hanya dia diliputi roh. Jadi dia masuk ke dalam dunia roh gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ditulis dari Pulau Patmos, ya, oleh Rasul Yohanes, yaitu saudaranya Yakobus, ya. Sebenarnya dia masih adik sepupu dari Tuhan Yesus, ya. Masih adik sepupu dari Tuhan Yesus yang ketika menjadi manusia gitu. Dan dia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, murid yang paling muda mengikuti Tuhan Yesus, dan
Oleh sebab itulah dia yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir hidup, dan dia menerima wahyu yang terakhir dari Pulau Patmos kira-kira antara tahun 96 sampai 98, ya. Dan dikirimkan kepada 7 jemaat, katanya dikirimkan kepada 7 jemaat di sekitar Efesus, karena di akhir abad pertama kota Efesus menjadi kota ini pusat kekristenan ada di kota Efesus, ya. Rasul Paulus mendirikan sekolah teologi di sana, dan mungkin melalui sekolah teologi yang ada di sana, Efesus menjadi pusat, ya, menjadi tempat menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang dikirim ke tempat yang lain, ya. Dan ya, Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, ya, memimpin di sana setelah rasul-rasul yang lain dipanggil oleh Tuhan, dikirim ke 7 jemaat di sekitar di sana. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, 7 jemaat ini yang ada di sekitar kota Efesus. Nanti kita akan membahas itu 7 jemaat itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita lihat, ya, masuk ke dalam surat ini. Surat ini, inilah wahyu, ya, inilah, ya, penyingkapan atau apokalipsis Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, ya. Jadi dikaruniakan Bapa kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus terjadi, ya. Jadi memang ini wahyu mengenai hal yang di depan, ya, mengenai hal yang di depan, apa yang akan terjadi, gitu, akan terjadi. Nah, tidak bisa disangkal bahwa memang isi kitab Wahyu adalah menyingkapkan sesuatu yang masih jauh di depan, gitu. Nah, oleh sebab itu banyak orang sangat antusias untuk mempelajari kitab Wahyu. Mengapa? Karena dia adalah nubuatan yang kita nantikan, artinya yang di depan kita, dan ya betapa indahnya kalau kita bisa memahaminya dan kita bisa sungguh-sungguh menantikan Tuhan dengan pengertian, gitu, dengan mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempelajari kitab ini dengan sikap, ya, mengasihi Tuhan, dengan sikap kita mencintai kebenaran, ya, dengan sikap kita ingin mengetahui apa yang Tuhan singkapkan akan terjadi di masa-masa terutama sebenarnya ini menyangkut masa sesudah masa gereja, ya, sesudah masa gereja, karena masa gereja itu hanya ada di pasal 2 dan pasal 3. Sesudah itu adalah peristiwa yang sesudah masa gereja. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di pasal 1 itu ada, ya, sedikit pengantar sebenarnya. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 itu adalah mengenai masa gereja. Dan pasal 4, kalau berakhirnya masa gereja, maka terjadilah pengangkatan. Nah, ketika sesudah pasal yang keempat, ya, nah, sebenarnya mempelajari kitab Wahyu ini, kita harus mempelajarinya dengan melihat bahwa sesudah pasal 4, maka peristiwanya itu yang dicatat adalah sebentar pindah ke atas, yaitu terjadi di atas, ya. Sesudah pengangkatan, jadi di atas, di sana bersama dengan anak domba, dan kemudian isinya adalah yang terjadi di bumi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi seringkali Anda kalau nonton film, itu peristiwa bisa terjadi bersamaan, tetapi yang satunya kejadiannya di kota ini, yang satu kejadiannya di kota lain, gitu. Jadi kitab Wahyu ini kita harus dapat melihat, ya, cerita yang menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di sorga, di atas, di sana, dan kemudian pindah cerita yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini. Nah, kemudian, ya, mempelajari kitab Wahyu, ya, selain itu, ya, jadi kita harus dapat membedakan apa yang terjadi di atas dan apa yang terjadi di bawah. Dan yang kedua juga, kita harus melihat kitab Wahyu ini karena ini banyak hal yang Rasul Yohanes sendiri tidak memiliki kemampuan bahasa
manusia untuk menyingkapkannya, sehingga ada banyak faktor simbolik di dalamnya. Ya, terutama karena ini sesuatu yang masih jauh di depan, ya, sehingga Rasul Yohanes memakai bahan yang ada pada waktu itu. Bahan yang ada pada waktu itu lagi pula, ya. Jadi yang ketiga adalah bahwa simbol-simbol yang banyak dipakai di kitab Wahyu ini adalah simbol-simbol yang sudah diketahui oleh umum pada zaman itu, yang banyak terdapat di dalam kitab Daniel dan kitab Yehezkiel, ya. Simbol-simbol binatang semuanya itu ada banyak terdapat di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau seseorang itu familiar dengan simbol-simbol yang ada di dalam Alkitab, Daniel dan Yehezkiel segala macam, ini kitab Wahyu tidak terlalu sulit begitu, ya. Mengapa? Karena dia memakai simbol yang sama. Nah, biasanya sulit adalah karena terlalu awam mengenai pewahyuan dan nubuatan yang di dalam Alkitab. Akan seperti seorang yang sangat awam tentang masalah bursa untuk membaca laporan itu Dow Jones, ya, atau Jakarta ini bursa Jakarta gitu, ya, susah untuk memahaminya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah sebabnya kita sungguh-sungguh perlu mempelajari kitab ini. Tadi di dalam pembukaannya bahkan dikasih tahu, barang siapa yang membacakannya, ya, itu saja sudah berbahagia. Orang mendengarkan dan menjalankan tentu lebih berbahagia lagi gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang katanya. Nah, ini disingkapkan, ya, dan katanya oleh malaikatnya, ya, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Jadi diberikan kepada Tuhan Yesus dan juga diberikan ini, ya, disingkapkan melalui malaikat juga, ya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi dinyatakannya kepada hambanya Yohanes, ya, melalui malaikatnya juga gitu. Nah, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi dia memberi kesaksian. Yohanes telah memberi kesaksian, katanya. Ini bisa merujuk kepada kesaksian selama ini yang sudah dilaksanakan oleh Rasul Yohanes tentang apa yang dilihatnya sebagai rasul, ya. Di dalam suratnya yang lain dia sudah kata, apa yang kami raba, ya, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami raba, ya. Rasul Yohanes sudah memberi kesaksian, ya. Justru oleh karena kesaksian Yohanes inilah, maka sekarang dia menjadi terhukum dan ada di Pulau Patmos gitu. Biasa, ya, dalam segala zaman iblis selalu memakai kekerasan, memakai kuasa pemerintah. Iblis tidak tahan berargumentasi. Demikian juga pengikut-pengikut iblis tidak tahan berargumentasi, ya. Karena kalau berargumentasi dia akan kalah, dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh iblis hanyalah memakai kekerasan untuk, ya, membela apa yang diperjuangkannya gitu. Nah, ayat 3 dikatakan di sini, ya, berbahagialah ia yang membacakan, ya, berbahagia, dan, ya, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat, ya. Yang membacakan berbahagia, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti, ya, apa yang telah tertulis di dalamnya, ya. Menuruti teguran-teguran, ya, kita menginsafinya, dan kemudian kalau ada perintah kita menurutinya, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baiklah saya katakan tadi bahwa kita mensikapi firman Tuhan dengan sikap yang haus, ya, seperti seorang haus akan air, seperti rusa yang merindukan air, ya. Demikianlah hatiku merindukan kebenaran firman-Mu, ya, atau kita katakan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari pelajari Alkitab tiap-tiap hari bersama dengan saya, dan kita
sungguh-sungguh tiap-tiap hari kita mempelajari firman Tuhan. Dan lebih indah lagi, Anda akan lebih maju lagi gitu. Anda akan lebih bergairah lagi kalau Anda berjemaat di jemaat yang benar, yang Alkitabiah ya. Anda akan makin bertumbuh, tumbuhnya akan jauh lebih pesat daripada sekedar mendengar di radio ya. Dan Anda ada persekutuan yang indah. Mari saya mengundang Anda, mari bergabung ke dalam gereja yang benar, yang Alkitabiah gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang keempat dikatakan dari Yohanes ini kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Apa itu? Nah, 7 jemaat ini adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ya, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita hafal ini saja, gampang ya, gampang. Nah kalau Anda lihat jam tangan Anda lihat jam, Anda tahu Efesus itu pusat ya, Efesus itu pusat. Anda bisa lihat Efesus sebagai pusat itu di titik tengah gitu. Kalau jam tangan Anda di titik tengah, nah Smyrna itu agak dekat di atas sedikit ya. Jadi Efesus itu di pinggir pantai yang menjorok ke dalam ya. Efesus itu di pinggir pantai yang menjorok ke dalam dari benua Asia ini ya, masih ujung benua Asia mendekati Eropa. Nah itu Efesus itu adalah di pantai yang menjorok ke dalam. Di atasnya kira-kira posisi jam 11 gitu, atasnya sedikit itu Smyrna ya. Nah kemudian geser ke atas lagi, geser ke atas lagi kira-kira di jam 12, posisi jam 12 gitu. Nah, itu Pergamus ya. Nah kemudian turun sedikit tapi geser ke kanan ya ke jam 1 gitu, ke jam 1 itu adalah Tiatira di situ, Tiatira. Nah Tiatira turun lagi ke bawah yaitu kira-kira di jam 1.30 ya, itu adalah Sardis gitu, Sardis ya. Nah kemudian turun lagi tetapi sebelah kanan, agak ke kanan sedikit ya, turun ke kanan sedikit ya, kira-kira jam 2.30 gitu, jam 2.30 itu adalah Philadelphia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di posisi dari Efesus ke jam 3, posisi jam 3 lewat sedikit ya, jam 3 lewat sedikit itu ada ya Laodikia. Nah, jadi kalau ikutkan jam berputar gitu adalah Efesus di tengah, Smyrna di jam 11, Pergamus di atas jam 12, Tiatira di jam 1 turun sedikit, kemudian Sardis di jam 1.30 turun lagi ya, kemudian Philadelphia ke jam 2 itu agak ke kanan lagi, kemudian Laodikia itu turun di posisi jam 3 lewat sedikit. Nah, itulah posisi 7 jemaat Asia Kecil yang mengelilingi kota Efesus gitu, mengelilingi kota Efesus, pusat kekristenan. Berarti ini adalah jemaat di mana mereka mengenal baik akan Rasul Yohanes, adalah jemaat yang dimana menerima pelayanan dari Rasul Yohanes. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, ya, kasih karunia menyertai kamu dari Dia, dari Tuhan Yesus Kristus tentu, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang ada sekarang ini, yang sudah ada masa lampau, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya, ya, 7 itu adalah angka ilahi ya, angka ilahi. 7 ya. Ini kalau 10 itu angka sempurna, 12 itu angka Yahudi ya, Yudaisme. Nah, ini ya 6 itu angka manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini angka-angka yang banyak dipakai di dalam Alkitab ya. Dan angka 3 juga ya, Tritunggal itu adalah angka ilahi. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dan kemudian di
ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Ya, Yesus Kristus saksi yang setia, merujuk bahwa dia bersaksi tentang dirinya adalah Mesias sampai ya dia harus disalibkan. Dia saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Betul ya, Yesus Kristus adalah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Jadi dia adalah Allah yang menjadi manusia, dimatikan tetapi kemudian dia bangkit, memberi contoh tentang tubuh kebangkitan. Dia yang pertama kali bangkit, dia melepaskan tawanan-tawanan orang-orang kudus di perjanjian lama, yang mereka yang ditahan di tempat sementara, ditaruh di tempat sementara, dilepaskan, kemudian bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit, semuanya itu dibangkitkan. Ya, dari Yesus Kristus yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa. Ya, yang berkuasa bukan cuma bangkit. Ya, kalau manusia bangkit, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus bangkit, tapi tidak berkuasa atas raja-raja bumi ini. Oh ya, Rasul Yohanes perlu meyakinkan kepada pembacanya, dan tentu Tuhan yang mengilhaminya, agar ya penganiayaan sekarang yang mulai intensif, memanas, mereka tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, semuanya terjadi ya tentu atas seizin Tuhan. Ya, kalau tidak terjadi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya, jikalau penganiayaan terjadi pada kita, ya, menimpa kita, kita perlu mengetahui bahwa itu karena ada keindahan di dalamnya. Kita perlu menyimak maknanya. Di ayat yang kelima tadi, nah bagi dia katanya yang mengasihi kita, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa. Betul ya, Tuhan Yesus sudah melepaskan kita dari dosa. Dia menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Ya, dia bukan menanggung dosa kita item per item gitu, tetapi dia menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Ya, dia melepaskan kita dari dosa kita, ya, melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, oleh apa sebenarnya? Oleh kematiannya. Darah itu adalah simbol kematian. Jadi oleh darahnya, oleh kematiannya, dia melepaskan kita. Ya. Dan ayat 6 katanya, dan yang telah membuat kita menjadi, ini ada kata-kata yang kurang di bahasa aslinya ya di sini, dan yang telah membuat kita menjadi raja dalam suatu kerajaan. Ya, menjadi raja dalam suatu kerajaan. Jadi kita menjadi raja gitu. Dan yang telah membuat kita menjadi raja dalam suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah. Nah, kita menjadi imam bagi Allah. Ya, Bapa menjadi imam bagi Allah, Bapanya. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita, itulah sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 di 9 dikatakan, kita ini adalah imamat yang rajani. Jadi menjadi raja ya dalam satu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sudah sering mengatakan bahwa bagi orang percaya zaman perjanjian baru, kita adalah imam ya. Kita adalah imam. Nah, pernah satu masa di mana Ayah diangkat jadi imam, yaitu pada waktu sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, pada zaman itu Ayah adalah imam. Ya, Ayah berfungsi sebagai imam. Dan Anda baca Ayub pernah bertindak sebagai imam, dan dia sering bertindak sebagai imam. Katanya setiap kali anaknya selesai pesta, dia membakar korban untuk mereka, karena dia bertindak sebagai imam bagi anak-anaknya. Dan kita tahu Nuh memberkati anak-anaknya, menjadi imam bagi anak-anaknya. Dan ya, zaman perjanjian lama sampai Abraham, Ishak dan Yakub memberkati anak mereka. Tetapi sejak hukum Taurat diturunkan, nah keimamatan Ayah ditiadakan, dihentikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya, zamannya family altar tidak ada lagi gitu. Ya, tidak ada. Itu sesat itu, yang sekarang ini kembali mau ke family altar segala macam, itu sesat. Sekarang jemaat lokal bukan family altar gitu ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sejak hukum Taurat diturunkan, maka keimamatan Ayah dihentikan.
digantikan dengan keimamatan Harun ya. Harun dan keluarganya adalah imam ya, adalah imam. Jadi kita perlu memahami ini. Sejak saat itu ayat tidak dibenarkan lagi untuk memberkati anak-anaknya ya, tidak dibenarkan. Bahkan tidak ada orang lain boleh bertindak sebagai imam. Saul pernah bertindak sebagai imam, dia membakar korban, dan itulah sebabnya Saul dikutuk oleh Tuhan ya, karena dia bertindak sebagai imam. Dia tidak berhak membakar itu, dia harus tunggu Samuel, tetapi dia lancang, dia melakukan itu. Dan keimamatan Harun dan orang Lewi ya, Harun, keluarga Harun itu berhenti sampai kapan? Itu berhenti sampai Yohanes Pembaptis muncul ya, sampai Yohanes Pembaptis muncul. Dan sejak Yohanes Pembaptis muncul, kita memasuki zaman beribadah secara hakikat, zaman beribadah di dalam roh dan kebenaran, zaman menyembah dengan hati ya. Nah, barang siapa yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah imam. Dia adalah imam bagi Allah dan menjadi raja dalam suatu kerajaan. Ya, nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang tidak ada orang boleh menjadi imam ya. Itu adalah kedurhakaan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati kalau gereja yang ada jabatan imam di dalamnya, Anda bisa pastikan itu adalah sesat gitu ya. Itu adalah sesat. Dan sekarang setiap orang percaya adalah imam ya. Setiap orang percaya. Dan juga tentu tidak boleh ada praktek keimamatan di dalam gereja. Walaupun tidak ada orang dipanggil imam di dalam gereja itu, tetapi kalau masih ada praktek keimamatan seperti mengangkat tangan memberkati pada akhir kebaktian gitu, itu tidak boleh itu ya. Itu praktek keimamatan itu, praktek keimamatan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak boleh itu dilakukan ya, dan tidak boleh memberkati orang lain ya. Itulah sebabnya kami tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Itu tidak ada, itu tidak boleh. Itu adalah istilah yang dipakai di gereja yang salah, gereja yang tidak alkitabiah. Nah, gereja yang benar, yang alkitabiah, mesti memakai istilah peneguhan nikah. Apakah istilah itu urusan besar? Oh ya, istilah itu urusan besar ya. Mengapa? Karena tiap-tiap kata itu ada makna di baliknya. Jadi kata apa yang Anda pakai? Jangan sampai kacau gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bilang itu peneguhan nikah. Nah, penumpangan tangan itu yang dicatat dalam Timotius itu apa? Itu adalah memberi restu, bukan memberkati. Memberi restu. Jadi ketika mentabiskan seorang menjadi menjabat gembalakah, penginjilkah, gurukah, kita menumpangkan tangan artinya memberi restu. Saya ikut mendukungnya gitu. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita mesti faham akan kebenaran agar jangan sebagai orang buta yang menuntun orang buta gitu. Nah, kita lihat di sini nih, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Allah ya. Bagi Yesus Kristus, kita dosa kita disucikan oleh darahnya, dan kita dibuatnya menjadi raja dalam suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah ya, Bapanya. Dan kita lihat, lihatlah ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, ini merujuk kepada kitab Daniel pasal 7 ya, datang dalam awan-awan anak manusia dan setiap mata akan melihat dia. Demikian juga dikatakan di dalam di dalam Timotius ya, setiap lutut akan bertelut ya, setiap lidah akan mengaku. Di Filipi dikatakan juga ya, bahwa ya, kita akan melihat dia, juga yang telah menikam dia. Nah, pada akhirnya nanti semua mata akan melihat dia, semuanya akan memandangnya, termasuk orang yang telah menikamnya tentu ya. Dan hari ini banyak orang juga menikamnya secara rohani ya, terhadap tubuhnya, yaitu jemaat yang adalah tubuhnya. Nah, kita di sini dia, dan semua bangsa di bumi ya akan meratapi dia. Ya, amin, meratap, menyesal telah tidak memperlakukannya dengan baik, dengan positif. Nah, kemudian ayat yang ke-8 katanya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, di sini sebuah jabatan, sebuah titel lagi, sebuah simbol dikatakan, Tuhan Yesus berkata, aku adalah
Alfa dan Omega. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, abjad bahasa Yunani ada 24 abjad ya. Jadi alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya itu abjad bahasa Yunani ya. Nah, yang pertama itu alfa ya, itu huruf A, alfa, dan kemudian yang huruf yang terakhir kalau kita kan Z gitu ya, A, B, C, D sampai X, Y, Z. Tapi kalau bahasa Yunani itu yang terakhir itu omega gitu. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku adalah alfa dan omega. Artinya apa? Yang paling awal dan yang paling akhir gitu. Oh, ini jabatan Allah pencipta langit dan bumi ya. Jadi kita kasih tahu orang saksi Yehova, alfa omega itu artinya yang awal dan yang akhir. Siapakah yang paling awal? Yang awal itu adalah Allah sendiri ya. Allah sendiri yang awal, dan yang akhir ya Allah sendiri yang akhir ya. Jadi dia adalah alfa dan omega kan. Nah, karenanya yang sudah ada, yang akan ada, yang akan datang ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus yang maha kuasa ya, bukan sekedar manusia saja gitu, tetapi dia yang maha kuasa. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 9 dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan ya. Dia tahu bahwa jemaat yang tertinggal di Efesus dan sekitarnya, mereka sama ya, mereka akan diperlakukan sama seperti dia ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Oleh sebab itu dia berkata, aku ya Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bagi setiap orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali, kita bersatu, satu roh ya, satu secara rohani. Nah, waktu seminar di Depok ada ya, yang ada yang menyinggung katanya kita mesti satu gitu ya, mesti satu. Tetapi Tuhan tidak suruh kita satu organisasi, satu ini seluruhnya digabungkan jadi satu gitu, satu secara organisasi, tidak. Tuhan hanya mau di dalam Yohanes pasal 7, Injil Yohanes 17 ayat 21, di situ dikatakan itu bersatu secara rohani. Bersatu secara rohani. Bapa katanya, biarlah aku di dalam engkau, engkau di dalam aku, dan mereka di dalam kita katanya. Itu adalah satu secara rohani. Jadi setiap orang yang lahir baru di dalam Yesus Kristus, kita ada dalam satu sekutu, dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam penderitaan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus ya, menantikan Yesus Kristus. Berada di pulau yang bernama Patmos, karenanya dia kasih tahu alamatnya. Sekarang dia ada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi dia ada di situ oleh karena apa? Ya, oleh karena firman Allah, oleh karena menyampaikan firman Allah, oleh karena bersaksi bagi Yesus Kristus ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Yohanes ya ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos bukan karena merampok bank, tentu ya, bukan karena sebagai teroris juga, bukan ya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun juga, karena orang yang benar yang berasal dari Allah tidak melakukan kekerasan ya. Di sini dikatakan ya, dia ada di Pulau Patmos hanya karena firman Allah, karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, katanya pada hari Tuhan. Nah, ada diperkirakan ini hari Minggu ya. Hari Minggu akhirnya disebut hari Tuhan ya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi itu adalah hari pertama minggu. Hari terakhir memang hari Sabtu. Kalau kita baca, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi hari Tuhan Yesus bangkit. Nah, lama-lama itu disebut hari Tuhan. Hari Tuhan. Jadi hari Tuhan bangkit gitu ya. Nah, lama-lama makin pendek disebut, tadinya disebut hari Tuhan bangkit, lama-lama jadi hari Tuhan ya. Jadi pada hari Tuhan ya, aku dikuasai. Anda juga yang menafsirkan bahwa ini adalah pada akhir zaman, pada hari Tuhan datang gitu. Oke, enggak jadi soal ya. Pokoknya ini hari Tuhan. Aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku ya. Jadi dia dikuasai oleh Roh, dia diliputi oleh Roh. Jadi ini adalah proses pewahyuan.
Dia mendengar dari belakang suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Nyaring sekali gitu ya. Nyaring sekali. Katanya, apa yang engkau lihat, ya tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Nah, kirimkan kepada ketujuh jemaat ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 7 jemaat ini. Nah, ini dia sebutkan namanya, yaitu ke Efesus. Nah, Efesus kalau Anda perhatikan, dia di sentral. Kalau Anda perhatikan jam Anda di sentral, ya kemudian ya ke Efesus, ke Semirna itu naik sedikit, kira-kira di jam 11 ya. Kemudian ke Pergamus itu naik lebih jauh, kira-kira jam 12 ya, naik jauh lagi gitu ke atas. Nah, kemudian ke Tiatira turun sedikit ke kanan, kira-kira di jam 1 gitu ya, Tiatira. Kemudian ke Sardis turun lagi ke kira-kira jam 1:30, turun sedikit ya, tapi sebelah kanan ya. Kemudian ke Philadelphia itu turun sekitar jam 2, di posisi jam 2 Philadelphia. Dan kemudian ke Laodikia, jadi turun lagi di sebelah kanan Efesus, kira-kira di posisi jam 3 lewat sedikit gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kepada 7 jemaat ini? Ya, mengapa kepada 7 jemaat ini? Ya, karena 7 jemaat ini mengelilingi kota Efesus, dan Tuhan mau memakai 7 jemaat ini untuk memberikan gambaran kepada anak-anak Tuhan sepanjang zaman jemaat ini, bahwa ya nanti ya gereja jemaat Tuhan akan mengalami hal-hal seperti sekarang yang sedang dialami oleh 7 jemaat ini ya. Ada yang bagus, ada yang ya sudah mesti dimuntahkan. Kalau tidak bertobat sudah dimuntahkan dari mulut Tuhan ya. Ada yang sudah menjadi jemaat iblis ya, sudah menjadi jemaat iblis. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka masih gencar menyebut dirinya jemaat, namanya cakep-cakep sekali ya. Ini nama jemaatnya cakep-cakep semua, tetapi sebenarnya itu sudah jadi jemaat iblis gitu ya. Tuhan bilang itu jemaat iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, ini sebagai contoh bagi kita, satu peringatan. Kita harus jadi orang Kristen yang sangat-sangat kritis ya. Semakin akhir zaman kita harus menjadi orang Kristen yang semakin kritis. Kalau tidak, Anda pasti terseret ke dalam ini ya, kesesatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang Anda berada di kapal mana? Bahkan jemaat itu diumpamakan lebih dari sebuah kapal. Jemaat itu satu tubuh. Anda satu tubuh di dalam jemaat yang kebenaran, atau Anda satu tubuh loh, ya nggak main-main. Satu tubuh dengan jemaat yang sebenarnya jemaat iblis yang sudah mesti dimuntahkan punya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, hati-hati. Itulah sebabnya kalau Anda sadar akan kebenaran, Anda harus bertindak ya. Anda harus bertindak. Anda tidak bisa tidak bertindak. Anda ada di kapal mana sekarang? Kapal Anda sedang menuju ke mana gitu? Kalau kapal Anda sedang menuju ke tempat yang salah, ke pelabuhan yang salah, saya katakan ya, mumpung masih lihat daratan, Anda mesti terjun dan berenang saja ke daratan lagi gitu ya. Anda harus bergabung ke kapal yang benar, yang menuju kepada pelabuhan yang benar gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Karena apa? Ini halnya, hasil ujungnya bisa fatal ya. Amsal pasal 14 ayat 12 berbunyi, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut ya. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai ujung ya. Jangan sampai ujung. Kalau Anda melihat ciri-ciri ya, Anda melihat tanda-tanda itu tidak beres, ya itu harus ada tindakan. Kalau tidak, Anda pasti habis terseret ya. Karena apa? Kalau semakin lama Anda di dalam sesuatu yang salah, jemaat yang salah, nanti besok kita akan masuk ke pasal 2. Kita akan menguraikan, akan melihat jemaat yang bagaimana itu ya. Kalau Anda tetap di dalam jemaat yang salah, maka Anda akan terseret dan itu susah keluar. Karena apa? Anda merasa secure, lama-lama kesalahan di situ sudah tidak apa-apa lagi bagi Anda. Anda melihatnya makin simple gitu, makin nggak apa-apa. Lama-lama betul-betul jadi nggak apa-apa bagi Anda, tapi jelas ada apa-apa gitu ya. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat, katanya, suara yang berkata kepadaku, dan setelah aku
berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. 7 kaki dian, ya. 7 kaki dian itu adalah ini tempat lampu gitu, tempat lampu ditaruh, ya, lampstand gitu, ya. Jadi kaki dian. Nah, adalah kalau di dalam Alkitab ini seringkali diumpamakan dengan ini tiang kesaksian, ya, tiang kesaksian. Nah, jemaat juga disebut tiang penopang dan dasar kebenaran, dan kaki dian artinya tempat di mana sebuah lampu terang ditaruh di atasnya dan memancarkan terang. Jadi kaki dian. Nah, sebuah jemaat bisa disebut itu kaki dian, ya, kaki dian emas, ya, atau ya pokoknya sesuatu yang memancarkan terang, ya, memancarkan terang, itu disebut kaki dian, ya, kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, ya. Jadi ada kesaksian, 7 kesaksian yang sempurna, ya, bisa dikatakan memancarkan. Itu ada di tengah-tengahnya ada seorang manusia serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, ya. Jadi memakai jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, ya. Di tempat yang lain itu jubahnya, ya, dikatakan juga merah, dicelupkan ke dalam darah gitu. Jubah yang dicelupkan ke dalam darah, ya. Di sini jubah yang panjang sampai ke kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang, ya, dari emas. Nah, kepala dan rambutnya putih, ya, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, ya. Ini gambaran Tuhan, ya, gambaran Tuhan Yesus. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam, ya, perapian. Suaranya bagaikan desau air. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda melihat di sini, ya. Dan katanya di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, ya, 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, ya, firman itu, ya, mata, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, di sini, ya. Katanya jubah yang panjang, maka jubah yang panjang, dadanya berikatkan ikat pinggang dari emas, ya, kebenaran yang sebenar-benarnya, emas murni, ya. Ikat pinggang kan kebenaran yang emas, kebenaran. Ikat pinggang itu di Efesus Rasul Paulus gambarkan itu, ya. Kemudian kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, gitu, putih, ya, itu menandakan kemuliaan, ya, putih, ya. Ini bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Jadi pandangan matanya yang tajam menyelidiki, ya, membakar, ya, yang salah dilihat olehnya, ya. Jadi di sini dengan, dan, ya, kakinya mengkilap, ya, bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Jadi mengkilap, gitu, ya. Suaranya bagaikan desau air, ya, suaranya besar, gitu, ya, bagaikan desau air. Dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Nah, 7 bintang ini bisa 7 ini, ya. Kalau nanti dituliskan kepada malaikat jemaat Efesus, ya, itu malaikat itu pembawa berita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat Anda ini gambaran ini. Tetapi sekarang, ya, iblis menirunya memunculkan satu tokoh yang namanya Santa Claus, ya. Memunculkan tokoh yang mereka sebut Santa Claus, ya. Itu bermetamorfose dari seorang pastor yang nggak benar, itu yang Santa Nikolaus itu, dan hari ini itu menjadi sebuah figur Santa Claus, dan sengaja iblis bermain di dalamnya itu, sehingga Santa Claus ini semakin hari semakin menggantikan posisi Tuhan Yesus. Bayangkan, menggantikan posisi Tuhan Yesus. Rambutnya putih metah, gitu, ya, dan kemudian bajunya merah seperti jubah yang dicelup di dalam darah, gitu, dan
bunyi suaranya ho 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 seperti desau air. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya, iblis begitu pintar bermain di dalamnya, mengindoktrinasi anak-anak. Di Amerika anak-anak diajar supaya mereka berdoa kepada Santa Claus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau berdoa kepada Santa Claus itu berarti Santa Claus bisa menjawab doa. Oh, penyesatan di mana-mana ya. Bahkan Santa Claus dipakai ya untuk menyesatkan. Jadi berdoa kepada Santa Claus. Waktu saya di Amerika, saya melihat ini orang-orang kirim kartu pos ya, meminta sesuatu kepada Santa Claus. Di stasiun televisi itu dia punya kartu pos itu sampai menggunung gitu, menggunung. Dan ada berbagai cerita dan indoktrinasi tentang Santa Claus, bahwa dia bisa kasih hadiah kepada anak-anak dari kutub utara sampai kutub selatan. Kutub utara sampai kutub selatan itu dalam semalam. Nah, berarti dia maha hadir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh sekarang ini ya, ini penyesatan. Banyak gereja yang nggak ngerti kebenaran. Mereka bahkan bikin Santa Claus di gerejanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sendiri juga malu karena dulu pernah melakukan ini gitu ya. Tetapi sekarang saya sudah ngerti kebenaran bahwa itu adalah sengaja dimunculkan iblis untuk menggantikan posisi Tuhan Yesus ya. Santa Claus dimunculkan untuk menggantikan posisi Tuhan Yesus. Itu satu usaha penyesatan yang sangat hebat, menyusup masuk ke dalam gereja, dan orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa ya melakukan itu. Ya, waktu saya bertumbuh besar di gereja ya sudah banyak juga itu melakukan yang hal-hal demikian waktu remaja, pemuda dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya mempelajari Alkitab, mengerti bahwa oh itu tidak boleh itu ya. Santa Claus itu sengaja dimunculkan iblis untuk ini mempengaruhi manusia, untuk menggeser Tuhan Yesus dari pikiran manusia, sehingga Tuhan Yesusnya tergeser dan Santa Claus menduduki posisi itu gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 17 ya. Ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ya, tersungkur katanya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, ya jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir katanya. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang ya segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan Yesus meyakinkan Yohanes di sini ya, bahwa dialah katanya, akulah yang awal dan yang akhir ya. Akulah dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup katanya sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oh, dia memegang kunci maut dan kerajaan maut ini ya. Karena itu katanya, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Nah tuh ayat 19 ini kunci dari kitab Wahyu. Tuliskanlah apa yang telah kamu lihat, baik yang terjadi sekarang ya, pada masa itu, maupun yang akan terjadi sesudah ini, katanya. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu ya. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi, nah tadi saya sudah katakan, tujuh kaki dian itu kan tempat di mana ditaruh lampu. Jadi jemaat Tuhan seharusnya itu posisinya itu adalah seperti kaki dian di mana lampu ditaruh di atasnya dan memancarkan sinarnya ke seluruh ruangan gitu. Jadi kaki lampu gitu ya. Itu jemaat posisinya itu. Di dalam 1 Timotius, Rasul Paulus menulis jemaat itu tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sini Tuhan Yesus bilang jemaat itu kaki dian. Jadi dalam hal bersaksi, memancarkan terang, jemaat itu kaki dian. Ketujuh bintang ialah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat di sini itu pakai bahasa Yunani-nya itu adalah angelos, yang dapat diterjemahkan dengan pembawa berita. Sebenarnya literalnya itu pembawa berita. Jadi kalau mau diterjemahkan pembawa berita, ketujuh kaki dian emas itu, dan katanya ketujuh bintang itu ialah malaikat atau pembawa berita dari ketujuh jemaat ya. Sebenarnya itu gembala di situ juga bisa dikatakan pembawa berita, penyampai berita ya. Jadi yang berkhotbah di jemaat di situ itu adalah ketujuh bintang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya,
Tuhan mau supaya Rasul Yohanes mengirim surat mengirim ini ya, apa yang nanti akan dinyatakan ya, dikatakan tuliskan, ini sudah diperintah tuliskan ya, tuliskan apa yang sekarang ya, yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudahnya nanti. Nah, tuliskan semua itu dan kirim kepada mereka. Karena apa? Ada di antara mereka yang sudah menyimpang, ada di antara mereka yang patut dipuji. Tuliskan, itu suatu contoh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sinilah pembahasan kita kitab Wahyu pasal 1 ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Sungguh Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami. Tuhan Yesus menyelamatkan kami dari hukuman atas dosa kami. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu, atas pimpinanmu. Tuhan, biarlah kami bisa menyelesaikan kitab perjanjian baru ini dengan baik. Kami bersyukur kami sudah sampai di kitab Wahyu ini, pasal 1. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.